Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talis Putri Halimah, mahasiswi Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Angkatan 2024. Sebelumnya, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Kali ini, saya akan mewawancarai Ibu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah profesi kependidikan. Maaf Ibu, bisakah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Eka Nurzaki Rinaldi. Saat ini saya berprofesi sebagai pengajar atau guru di salah satu SMA negeri di Tasikmalaya, yaitu di SMA Negeri 1 Tasikmalaya, dan mengampu mata pelajaran matematika. Baik Ibu, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Taris, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Baik Ibu, apakah wawancaranya bisa dimulai sekarang? Mangga, silahkan. Buat pertanyaan pertama, apa saja Bu tugas yang harus diselesaikan oleh seorang guru di sekolah? Oke. Tugas yang harus diselesaikan oleh seorang guru di sekolah ya. Nah, sebenarnya kalau di sekolah itu tentunya guru selain harus menyelesaikan perangkat pembelajaran ya, tentunya sebelum masuk ke kelas guru harus menyelesaikan perangkat pembelajaran, membuat perencanaan untuk kegiatan belajar mengajar nanti di kelas gitu. Itu kalau secara akademik. Tapi di luar itu tentunya guru juga mempunyai tugas-tugas tambahan. Di antaranya ada yang menjadi wali kelas, ada yang menjadi pembina ekskul, dan lain sebagainya gitu. Jadi hal yang berkenaan dengan akademik itu biasanya tugas yang harus diselesaikan adalah membuat perangkat pembelajaran atau administrasi pembelajaran. Setelah itu memeriksa atau mengevaluasi, mengoreksi hasil-hasil ujian, ulangan, tugas-tugas para peserta didik, dan juga mengikuti pelatihan-pelatihan mungkin ya, seminar-seminar untuk menambah ilmu tentang kependidikan. Itu kalau akademiknya. Namun di luar itu sebagai tugas tambahannya ada juga guru yang menjadi wali kelas, tentunya harus menyelesaikan tugasnya juga yang berkaitan dengan kewali kelasan. Seperti perkembangan peserta didik di kelas yang didampinginya. Perkembangannya bisa dari perkembangan sikapnya atau perkembangan akademiknya gitu. Dan juga untuk tugas tambahan guru yang lainnya misalnya sebagai pembina organisasi atau pembina ekskul, maka tugas yang harus dilakukannya adalah mendampingi para peserta didik yang tergabung pada suatu organisasi atau ekstrakurikuler tertentu di sekolah. Itu untuk dapat mengembangkan potensinya secara maksimal di organisasi atau ekstrakurikuler yang sudah dipilih oleh peserta didik. Selanjutnya Bu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai beban tugas yang harus diselesaikan sebagai seorang guru? Oke, beban tugas yang harus diselesaikan sebagai guru. Nah, ini menarik sih pertanyaannya ya, karena memang eh, bukan di era pemerintahan sekarang saja sih, sudah dari tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya guru itu dibebankan bukan hanya untuk memberikan atau mentransfer ilmu kepada peserta didik. Kita juga diberikan tugas, salah satunya tadi untuk merancang kegiatan pembelajaran itu dengan cara menuangkannya pada perangkat pembelajaran atau administrasi pembelajaran. Selain itu, ada juga beban tugas yang lain, misalnya guru harus membuat SKP atau sasaran kinerja pegawai, harus mengisi TRK gitu, kinerja pegawai. Jadi apa ya, bukan hanya mengajar tapi guru juga ternyata disibukkan dengan harus mengisi administrasi yang lumayan cukup banyak, dan tentunya
kalau misalnya kita tidak bisa memanage waktu dengan baik, tentunya akan kerepotan. Jadi menurut saya sangat bagus ada administrasi-administrasi atau aplikasi khusus yang harus diisi oleh guru terkait kinerjanya gitu. Tapi mudah-mudahan ke depannya tidak terlalu banyak gitu aplikasi atau website atau apapun yang harus diisi oleh guru terkait kinerja guru, karena tentunya guru itu sudah sangat banyak tugas di sekolah, bukan hanya mengajar atau masuk ke kelas, guru juga harus membimbing siswa. Terkadang kan ada siswa yang bertanya atau ingin berkonsultasi terkait materi pembelajaran yang belum dipahami di luar jam pelajaran. Atau juga ada siswa yang lain misalnya ingin melakukan pengayaan, mengikuti perlombaan gitu. Tentunya kan guru harus mendampingi. Selain itu, sebagai seorang guru tentunya kami harus mengoreksi hasil evaluasi yang sudah kami berikan kepada peserta didik gitu. Jadi sejauh ini alhamdulillah aman, bisa menyelesaikan semua beban tugas guru, tapi yaitu perlu keterampilan dalam memanage waktu atau manajemen waktunya harus baik agar semua tugas dapat diselesaikan dengan baik dengan waktu yang tepat gitu. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, apa pendapat Ibu tentang kurikulum yang diterapkan pada saat ini? Apakah sudah efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran? Oke, kurikulum yang sudah diterapkan saat ini kebetulan kan masih kurikulum merdeka ya. Kemarin ada wacana dari Pak Menteri, Bapak Abdul Mukti, bahwa akan ada pendekatan pembelajaran yang baru, yaitu pendekatan deep learning, tapi tidak merubah kurikulum kan ya, kurikulumnya masih tetap kurikulum merdeka. Nah, dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013, jelas kalau kurikulum merdeka itu lebih terfokus kepada peserta didik gitu. Jadi peserta didik itu dengan berbagai keberagamannya, heterogenitasnya, mereka tidak dituntut untuk bisa mencapai sesuatu dengan sama itu. Jadi maksudnya intinya mereka itu bisa mengeksplor suatu materi itu dengan gaya belajarnya masing-masing gitu. Jadi dengan gaya atau cara yang bisa mereka pahami itu sih. Jadi lebih bagus karena bisa memberi kebebasan kepada peserta didik untuk bisa belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing gitu. Jadi tidak harus guru yang harus selalu memberikan materi dengan metode diskusi, tidak, tapi peserta didik bahkan bisa aktif berpartisipasi dalam pembelajaran, bisa peserta didik yang menemukan konsep atau materi pembelajaran gitu, karena memang kurikulumnya itu berfokusnya pada peserta didik atau student oriented gitu, bukan teacher oriented. Jadi hebat sekali sih, lebih menyenangkan mungkin pembelajarannya daripada kurikulum sebelumnya, dan peserta didiknya juga diberikan kebebasan, keleluasaan, dan gurunya juga diberikan kebebasan, keleluasaan untuk bisa mengembangkan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik gitu. Baik, Ibu, jadi di kurikulum yang sekarang itu jadi banyak interaksi antara guru dengan siswanya, Ibu. Betul, interaksi antara guru dan siswanya. Ibu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai kesejahteraan yang diperoleh sebagai guru? Kesejahteraan yang diperoleh sebagai seorang guru ya. Alhamdulillah mungkin ya, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun lalu, mungkin pada saat saya masih kecil gitu, sepertinya guru saat ini sudah lumayan sejahtera mungkin ya. Kenapa saya bilang lumayan? Karena ya masih ada beberapa guru yang memang masih merasa
belum sejahtera. Sebenarnya indikator sejahtera itu sepertinya akan beda-beda setiap orangnya. Tapi ya sejauh ini selama saya menjadi guru, alhamdulillah mungkin ya kesejahteraan gurunya cukup. Tapi ya kalau dibandingkan dengan negara lain, mungkin ya negara yang lebih maju seperti Finlandia dan lain-lain gitu, tentunya kesejahteraan guru di Indonesia masih kurang gitu. Padahal menjadi seorang guru itu adalah profesi yang sangat mulia, bahkan sangat berat karena generasi muda Indonesia itu bisa bisa bertumbuh, bisa berkembang itu awal mulanya dari pendidikan gitu. Dan siapa yang terlibat langsung atau terjun langsung dalam pendidikan yaitu adalah guru. Jadi sudah sepatutnya atau seharusnya gitu kesejahteraan guru juga harus mulai dipikirkan oleh pemerintah gitu. Syukur-syukur pemerintah bisa memberikan kesejahteraan kepada guru lebih baik lagi dibanding tahun-tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya. Kalau harapan Ibu terhadap pemerintah atau pihak sekolah Ibu terkait tugas dan kesejahteraan guru? Harapan saya mungkin tidak terlalu dibeban kalau untuk pemerintah ya tidak terlalu banyak dibebankan dengan administrasi-administrasi yang harus diisi atau harus dilaporkan. Jadi mudah-mudahan pemerintah itu percaya gitu kepada guru di sekolah atau di satuan pendidikannya masing-masing bahwa seorang guru itu pastinya mengerjakan tugas atau melakukan beban sebagai seorang guru itu pastinya diselesaikan dengan baik gitu. Jadi bolehlah ada administrasi yang harus dilaporkan atau dikerjakan, tapi jangan sampai terlalu banyak dan pada akhirnya malah mengganggu tugas utama seorang guru, yaitu untuk memberikan materi atau ilmu, transfer ilmu kepada peserta didik gitu. Kayak waktu itu kita disibukkan harus mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri misalnya ya, ada deadline waktu. Nah itu kan lumayan cukup menyita waktu dan juga sebagai seorang guru tentunya kita fokusnya jadi bukan untuk masuk ke kelas dan memberikan ilmu kepada peserta didik kan, tapi kita fokusnya jadi penyelesaian tugas di platform tersebut gitu. Jadi mudah-mudahan pemerintah kedepannya bisa lebih percaya lagi kepada guru dengan mengurangi beban administrasi yang harus dikerjakan oleh guru. Dan harapan untuk sekolah ya mudah-mudahan selalu bisa mendukung segala keinginan para guru untuk bisa mengembangkan kemampuannya gitu, untuk bisa mengikuti pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Semoga sekolah bisa selalu mendukung hal itu dalam rangka untuk mengembangkan kompetensi seorang guru juga. Semoga harapan itu semuanya pasti tercapai ya Ibu. Iya Ibu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian wawancara kali ini. Terima kasih Bu atas kesediaan waktunya dan terima kasih telah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.